Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukurillah senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini kita bisa jaga dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat husnul khotimah. Alhamdulillah syukurillah kita lanjutkan kajian kita mengenai kitab As-Sabar 'indal Mamat. Diingatkan lagi ini cerita-cerita bagaimana orang-orang soleh menutup hidupnya dengan kemantapan iman dan takwa di dalam hati beliau semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca riwayat sahabat yang luar biasa yang dikenal dengan nama Asadullah. Jadi singanya Allah atau Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Khalid ibnu Walid. Ini sahabat yang luar biasa, panglima perang yang begitu hebatnya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada perang Uhud mengalami kekalahan, ya karena sosok Khalid bin Walid ini. Tapi akhirnya beliau masuk Islam, dan diminta oleh Nabi Muhammad SAW menjadi panglima perang dalam banyak kesempatan. Jadi beliau itu dilengsarkan zamannya Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab ingin panglima perang yang lebih muda lagi. An Abdurrahman ibni Abi Zinad an abihi anna Khalid bin Walid, bahwasanya sahabat Khalid bin Walid lama hadaratul wafat, ketika beliau sakit dan menjelang wafat, jadi beliau itu terkena senjata atau terluka di dalam perang, tetapi nggak langsung wafat dalam perang itu. Jadi yang namanya orang mati syahid itu harus meninggalnya dalam peperangan. Kalau luka habis itu sakit lama, meninggalnya di kasur, yang ada dihitung sebagai mati syahid. Qala laqitu kadza wa kadza zaman. Kata Khalid bin Walid, saya sudah menjumpai pertempuran besar di dalam hidupku ini, baik sebelum Islam ataupun setelah Islam. Wa ma fi jasadi sibrun illa wa fihi darbatun bisayfin. Tidak ada dalam tubuh saya ini, kata Khalid bin Walid, shibrun satu jengkal, illa wa fihi darbatun bisayfin. Tidak ada dalam tubuhku ini satu jengkal yang kecuali di dalamnya itu ada sabetan pedang. Jadi ada bekas luka pedang. Auramiyatun bisahmin, atau bekas luka panahan. Au ta'natin biruhin, atau bekas tusukan tombak. Jadi kalau dilihat tubuhnya itu semuanya ada bekas-bekas. Ini sebab perang Uhud, ini sebab perang macam-macam. Kalau kita kan nggak ada ya, yang ada operasi khusus buntu, ada lagi. Tapi kalau oleh lain enggak. Jadi luka di badan beliau itu karena bekas dari luka dalam perang. Wah ana amutu ala firosi, tetapi betapa sayangnya saya sekarang meninggal ala firosi hatta anfi. Meninggalnya saya ini tidak di medan peperangan, tetapi di kasur saya. Fala namat ainul jubana, ada penyesalan dalam diri beliau, tidaklah bisa tidur matanya orang-orang yang pengecut. Maksudnya apa? Saya ini sebenarnya ingin matinya dalam peperangan, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan tidak dalam perang.
Nah, kita ini boleh punya angan-angan, tetapi belum tentu angan-angan kita ini Allah kabulkan. Tapi apakah kita tidak usah berangan-angan? Ya tetaplah. Ini yang sekarang agak berat oleh pemerintah Saudi itu batas istitoah ketika haji. Ya. Kalau dulu istitoah yang penting bisa jalan, mau jalan pakai kaki sendiri atau jalan pakai kursi roda. Oh kursi roda ini, bukan sepatu roda, kursi roda. Itu bisa berangkat. Kalau sekarang enggak, pemerintah Saudi itu agak ketat. Istitoah kesehatan ini kalau sudah sangat sepuh sekali, itu kayak nggak bisa haji. Padahal banyak. Ini mesti sebelah. Masjid kita juga gitu. Orang meninggal di rumah masjid. Cuma azan ya. Rumah meninggal juga. Nah padahal orang Indonesia itu senangnya dan punya cita-cita meninggal di tanah suci. Nah, terus gimana? Jangan pas haji kalau gitu, pas umroh, namanya juga angan-angan. Kata pemerintah Arab Saudi, orang Indonesia ini ngirim talon jenazah semuanya. Makanya ada batasan itu, jadi agak ketat. Memang repot ya Indonesia itu, berapa masa tunggunya? Saya daftar umur berapa, berangkatnya umur berapa. Nah Khalid bin Walid ini gambaran bahwa tidak semua orang ingin meninggal dalam keadaan mati syahid, tetapi Allah kabulkan doanya. Tetapi harapan dan doa itu punya nilai sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu ibadah. Terlepas dikabulkan atau tidak itu urusan lain. Tetapi doa itu ibadah. Nah, bendahara masjid saya itu meninggalnya dalam keadaan sujud di rumah anaknya di Solo. Di dulu pensiunan pajak ya. Nah ini nikmat yang Allah berikan, Allah pilih kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah untuk menjaga supaya kita diberikan oleh Allah kematian sebagaimana yang kita inginkan, ya kita mengistiqomahkan hal-hal yang biasa kita lakukan, baca Quran, puasa, zikir. Nah itu besar harapan nanti kita ditutup oleh Allah dalam keadaan seperti itu, membaca la ilaha illallah. Berapa kali kita membaca la ilaha illallah dalam sehari? 10.000 kali, 20.000 kali. Kadang-kadang habis sholatnya langsung kabur gitu kan. Padahal itu momen dimana kita sebenarnya diminta untuk mengisi dengan i'tikaf di masjid. Ini masjid sudah enak, karpetnya sudah tebal. Kalau kita tidak biasa melakukan aktivitas di masjid, ya eman-eman. Masa kita ke masjid pas sholat doang? Nah terus kapan lagi Ustaz? Mau berangkat, pergi sholat safar dulu dari masjid. Nah begitu. Itu sunahnya begitu. Sholat safar, sunahnya di masjid. Kita baru datang dari pergi jauh, jangan langsung ke rumah, ke masjid dulu sholat, habis itu baru ke rumah. Nah, kita jarang begitu itu. Ingat kita masjid itu kalau pas azan saja atau komat, tapi itu udah sangat
anak saya itu setiap dia mau berangkat lagi ke pondok, mesti saya hampirkan ke masjid dulu nak, sholat 2 rakaat, ayo temenin, habis itu baru berangkat ke pondok. Dia dengan harapan kita menjadi ahli masjid, Allah nanti wafatkan kita, hati kita mesti terikat dengan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Khalid bin Walid. Ada lagi sahabat Haram Ibnu Milhan radhiyallahu anhu. Ini beliau sahabat yang luar biasa, termasuk dari 70 hafid yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk berdakwah di baninya Abu Bakar. Jadi sahabat Haram bin Milhan ini seorang hafid, hafal Quran, suaranya bagus, ahli fikih, dan biasa menjadi delegasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengutus dai-dai itu banyak. Nah, yang biasa dilakukan ini yang masih memegang teguh tradisi ngirim dai itu, kalau di dunia sekarang ini namanya jamaah tabligh. Saya nggak tahu di sini ada jamaah tabligh atau enggak. Tapi dulu kata cerita-ceritanya orang-orang sepuh yang sering dulu di sini di masjid. Ini dulu masjid ini katanya markasnya jamaah tabligh. Gitu. Oh pernah. Jadi saya ngisi kajian di mana Ustaz? Di Masjid Nurul Rumah Iman, mana itu di Poha. Masjidnya jamaah tabligh. Iya tak. Dulu Ustaz katanya dulu banyak jamaah tabligh di sini. Iya banyak. Tapi setelah itu nggak ada. Karena nggak cocok atau bagaimana? Orangnya macam-macam ya. Namanya juga orang ya. Dulu di masjid saya juga ada itu awalnya gitu. Itu banyak jamaah tabligh tidur di situ. Tapi karena tidak semua jamaah mungkin welcome, ini masjid kok isinya kompor macam-macam, akhirnya diusir. Di satu sisi ya ini manajemen dakwah yang perlu dikemas. Tapi jamaah tabligh ini luar biasa. Jadi yang sering kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ini jamaah tabligh, ini salafi, ini Ahmadiyah, ini Syiah. Nah, jamaah tabligh itu luar biasa. Kalau kita ke Bali, di Pantai Kuta itu kadang-kadang malam itu ada jamaah tabligh yang berdakwah, ngajak ngobrol tentang hidup, tentang Islam, tentang makna dalam kehidupan ini. Ya itu bagus menurut saya. Kalau yang rata-rata jamaah dakwah itu kalau ada undangan terus ada fasilitasnya. Tahun lalu itu UIN diminta untuk ngirim 4 imam ke Korea Selatan. Ya pertanyaannya kalau nggak ada undangan itu berangkat? Ya enggak, ngapain ke Korea Selatan, jauh sekali. Tapi kalau jamaah tabligh itu, masya Allah, Makassar di Temboro sana, di Magetan. Wah itu luar biasa ya. Itu sholat tarawih terlama. Ya, dari jam berapa? Setengah 8 sampai menjelang subuh. Itu sholat tarawihnya jamaah tabligh di Temboro sana. Nah, Haram bin Milhan ini diperintahkan oleh Rasulullah bersama 70 hafid. Untuk apa? Memenuhi undangan seseorang yang bernama Abu Bakar, jadi Amir bin Malik. Jadi Abu Bakar ini meminta Rasulullah supaya mengirim dai-dai ke sukunya.
Maka diutuslah 70 orang, salah satunya Harun ibnu Milhan. Nah celakanya ada saudaranya Abu Barro, Amir bin Malik, yang namanya Amir bin Tufail. Itu nggak seneng sama umat Islam ini, sama hafid yang diutus oleh Rasulullah 70 itu. Sehingga ketika 70 orang ini sampai di Bi'ru Ma'unah, mata air Ma'unah, ini dibantai oleh Amir bin Tufail dan kelompoknya. Semuanya mati kecuali satu orang yang bisa melepaskan dirinya, yaitu Amr bin Umayyah. Cuma satu orang saja. Dari 70 itu meninggal 69. Beliau ini bisa selamat karena orang-orang mati. Sehingga udah mati semuanya. Tugas kita udah selesai. Nah, Amr bin Umayyah ini orang-orang mati. Setelah pergi Amir bin Tufail, larilah. Amr bin Umayyah ini melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa para sahabatnya 70 orang 69 itu meninggal semuanya, dibantah. Nah ini yang menjadi syariat kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu hukumnya sunnah. Tapi sekarang saya lihat tidak ada masjid yang melaksanakan kunut nazilah, meskipun saudara-saudara di Gaza itu dibantah. Masjid ini kunut nazilah atau pernah kunut nazilah selama perang Gaza? Waduh, wah ini harusnya pernah sekali dua kali minimal. Kenapa? Ini menunjukkan empati kita, doa kita kepada saudara-saudara kita yang kesusahan. Kalau ayah saya itu tiap hari nggak pernah ninggalin kunut nazilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kunut terus. Dimulai dari kapan? Dimulai dari perang Irak tahun 92 sampai beliau wafat pada tahun 2011. Jadi setiap sholat, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, kunut nazilah. Ya, kata banyak yang protes juga, ini kunut nazilah ini kunut bukannya subuh doang. Ini yang repot kadang-kadang orang baru yang ikut jamaah di situ. Di rakaat terakhir ketika Aisyah Allahumma hadina dikira takbir, dia langsung sujud duluan. Dilihat bahwa ada doa naik. Kata Aisyah, saya tanya kenapa kok baca kunut nazilah terus ya? Perang dulu kan sudah selesai. Kata ayah saya, mana ada di dunia ini umat Islam yang tidak dalam keadaan teraniaya. Ya saya di kunut nazilah sebagai bentuk empati dan doa ke semua saudara-saudara saya yang ada di dunia ini. Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh saja. Apakah itu tidak membatalkan sholat? Tidak. Kan tergantung nazilah apa yang kita maksud sehingga kita kunut di dalam diri kita. Nah ini kita misalnya ada hal-hal yang penting saudara kita dalam keadaan dizalimi, kunut nazilah nggak apa-apa. Bacaannya sama dengan kunut subuh itu. Nah ini banyak orang yang salah kaprah. Saya di ma'had itu ya harus hafal kunut. Tapi ada aja santri, Pak saya ini Muhammadiyah nggak perlu kunut. Saya bilang kata siapa Muhammadiyah nggak perlu kunut? Muhammadiyah dan semua kelompok umat Islam itu mensunahkan kunut. Cuman tempatnya di mana itu yang beda. Kalau Imam Syafi'i itu ketika sholat subuh rakaat kedua sebelum sujud, menurut mazhab yang lain kunut itu sunnah ketika ada nawazil, ketika ada nazilah. Bacaannya sama, ya sama, riwayatnya sama. Nah Harun bin Milhan ini beliau masih muda, gagah, hafal Quran,
katakan an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Haram, ketika beliau mengutus sahabat Haram bin Milhan, khalahu paman dari ibunya, akhu Ummu Sulaim, saudaranya Ummu Sulaim, yauma bi'ri Ma'unah, pada hari Bi'ir Ma'unah, qala lahum, berkata kepada mereka, ini ketika sudah sampai Haram bin Milhan itu, karena Haram bin Milhan itu berangkat dulu. Apa yang dikatakan Milhan? Saya tak berangkat dulu ya. Ini ada orang namanya Amir bin Tufail di kampung itu kejamnya minta ampun orang itu. Tapi karena ini perintahnya Nabi, ya saya tak berjanjian, saya tak masuk dulu ke situ. Kalau saya balik lagi, nanti kita bareng-bareng lagi ke sana. Tapi kalau saya nggak balik lagi, kalian pulang saja, pulang pergi, lari secepatnya. Maka masuklah Haram bin Milhan dan berkata kepada kelompoknya Amir bin Tufail, tu'amminuni, kalian sudah menjamin keamanan saya, kan undang saya ke sini dan memberikan jaminan keamanan. Uballighukum risalat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaikum, saya akan menyampaikan tugas kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Qalu na'am, kaum itu ngomong, iya, kalau kamu itu saya jamin keamanannya di sini untuk menyampaikan risalahnya baginda Nabi Muhammad. Faja'ala yuhadditsuhum, maka mulailah Haram bin Milhan itu menyampaikan apa risalahnya. Pasti yang disampaikan pertama itu tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa aumahu ila rajulin minhum min khalfihim. Nah, mereka itu sudah punya sekongkol untuk memberikan isyarat. Nanti Haram bin Milhan itu kalau ngomong, kalau saya kasih tanda isyarat, kamu tombak aja dari belakang. Fata'anahu hatta anfadahu birrami. Ketika sudah dikasih badan, ditusuklah Haram bin Milhan itu dari belakang pakai tombak sampai tembus dari belakang ke depan. Ketika Haram bin Milhan merasa dirinya ditombak dari belakang, apa yang beliau katakan? Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allah Maha Besar, fustu, saya mendapatkan kemenangan, wa rabbil Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Itu kata terakhir yang Haram bin Milhan sampaikan. Beliau udah terasa ya, Rasulullah SAW mengirim saya ke kandang macan untuk berdakwah. Meskipun ada jaminan keamanan, ada keraguan dari sahabat Haram bin Milhan, temenan lain Amir bin Tufail mau mendengarkan dakwah Islam. Tapi yang namanya tugas ya tugas, berangkat nih, yang benar, ditombak dari belakang sampai tembus ke dadanya beliau. Ini risiko dakwah yang memang senang nggak senang kita harus hadapi. Nah, pesantren-pesantren yang masih ngirim itu setahu saya terbatas. Motor, Sidogiri, Pondok yang lain enggak, Kebiren, Tawa Beras enggak. Biasanya yang protes itu orang tuanya. Kenapa? Anak saya terhad kuliahnya. Padahal menurut riset, anak yang setelah SMA tidak langsung kuliah, dia berhenti dulu setahun, itu punya kesempatan untuk lebih sukses ketika kuliah daripada yang langsung lanjut. Ini riset, nggak cuma di Indonesia, di dunia begitu. Anak saya itu tanggal 14 ada rencana ke Jepang. Ya saya bilang kamu ke Jepang tanggal 14
bukan untuk tersilaukan dengan Jepang. Tapi kamu ke Jepang itu untuk bisa memberikan gambaran ini loh muslimah yang masih muda tapi punya hero agama yang baik. Itu dakwah tuh begitu. Jadi anak-anak kita mulai diajarkan kamu tuh orang Islam, menjaga nama baik Islam. Karena Islam itu dimaknai lain di negara-negara di luar. Ada cerita dirjen vokasinya Mendikbud namanya Pak Tatang Mutakin. Beliau dikirim ke Finlandia ketika kuliah, dapat beasiswa ke Finlandia. Beliau ditempatkan di satu kamar dengan orang bule. Nah malam-malam beliau bangun ke kamar mandi, sholat, ngambil wudhu terus sholat. Besoknya ditanya sama temannya sekamar orang bule itu, kamu tadi malam ngapain bangun? Terus gerak-gerak, sholat itu bilang gerak-gerak, terus ngapain kamu olahraga? Apa kata Tatang? Enggak, saya ibadah. Oh, lah kamu agamanya apa? Saya agamanya Islam. Besoknya ini teman bule sekamar langsung pindah hotel. Kenapa? Takut dia sekamar sama orang Islam. Besok bom ini mati saya. Segitunya agama Islam dipandang oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam. Maka Rasulullah itu ngirim kemana-mana untuk bisa menyuarakan dan mendakwahkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan kabar 69 sahabatnya dibantai di Bi'r Ma'unah, ya turut nazilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda-beda riwayat yang mengatakan 3 hari, yang mengatakan 40 hari, macam-macam. Nah, Gaza itu lebih dari Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah yang dibantai 69 di Gaza. Sudah berapa korbannya sekarang? Sudah 60.000 lebih. Anak-anak, rumah sakit. Dan Yahudi Israel itu Masya Allah, ada manusia kok sejahat itu? Gak ada di dunia ini manusia sejahat itu, gak ada. Ini menunjukkan betapa Al-Quran itu menerangkan orang Yahudi presisi, gak meleset sama sekali. Sifat orang Yahudi itu di dalam Al-Quran dengan lihat pembohong, ya, melampaui batas. Ya Yahudi itu, Israel itu. Kitab yang lainnya nggak ngomong itu, undang-undang dasar kita nggak ngomong. Tapi Al-Quran itu memberikan nas bagaimana perilakunya orang-orang Yahudi, dan mereka lah biang keroknya semua kerusakan di dunia ini. Perang di Sudan, nih, pertempuran Rusia, Ukraina itu jangan-jangan juga permainan ini. Memang negara-negara Islam itu dibuat tidak stabil. Kenapa? Ini urusan ekonomi. Kalau Islam itu stabil, harga minyak akan sangat tinggi sekali. Maka dibuat tidak stabil supaya harga minyak agak rendah. Nah, ini politik perang nih. Oh, ketika minyak itu sangat-sangat mahal sekali, ya, gimana umat-umat Islam mengalami surplus ke ekonomi uangnya lebih, dibentuklah ISIS untuk memporak-porandakan beberapa wilayah-wilayah Muslim. Turun lagi minyaknya. Nah, Rasulullah SAW ketika dikabari, doanya Rasulullah itu, ya Allah, ini Amir bin Tufail, saya ngari itu ini, dia telah membunuh sahabat-sahabat terbaik saya. Nah, Abu Barrah
bin Amir yang tadinya minta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan dai, itu merasa sungkan kepada Rasul. Saya yang undang, ternyata dibantai oleh saudara saya sendiri. Maka dia bersama orang-orang di sukunya itu nyari Amir bin Tufail itu, mau dieksekusi, tapi nggak bisa, kabur Amir bin Tufail. Ketika Rasulullah tahu dia lolos dari pembunuhan, balas dendam tadi itu, Rasulullah berdoa, ya Allah, binasakanlah Amir bin Tufail. Maka Amir bin Tufail itu matinya ketika dia mampir di rumahnya seorang perempuan nakal. Dia kena penyakit tertular dari perempuan itu dan mati. Nggak tahu penyakitnya apa, raja singa apa HIV AIDS, tapi nggak lama dia mati. Ini Rasulullah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya apa? Harun bin Milhan ini bisa kita jadikan contoh bagaimana etos kita untuk menjaga dakwah di masyarakat. Kalau kita nggak bisa ke orang lain, ya ke keluarga sendiri. Caranya gampang susah. Tapi minimal kita ke saudara kita, ke ponakan kita, beliin sarung yang bagus, beliin mukena yang baik, ya, dibeliin buku, beliin tasbih digital, tasbih yang bagus, yang dari kayu okra. Nah itu, beliin kopiah. Orang itu biasanya kalau punya aksesoris ibadah agak rajin ke masjid. Punya sorban baru, jadi dipakai ke masjid. Ini sorban kan dipakai ke masjid, nggak mungkin kayak MOG pakai sorban. Orang kalau punya sorban baru itu pasti pengen dicoba pakai di masjid. Rasanya beda. Nah kita caranya begitu. Kalau punya rezeki ngajak umroh saudaranya. Kalau punya rezeki bingung duitnya buat apa gitu, ngajak umroh. Atau ya bikin kegiatan-kegiatan ziarah. Ini masjid sini ada ziarah, ada rekreasinya nih Bang? Oh nggak ada. Ibu-ibu Oh ibu memang semangat sekali. Wah bapak ini ngapain aja bapak? Rifanya ke Bedengan. Ya bikin kegiatan misalnya ke Masjid Al-Zaid di Solo. Tapi jangan ke masjidnya saja, ke pesantren Mangkuyudan misalnya sekalian, ke Kiai Abdul Razak Sofawi. Saya kemarin diminta untuk isi khutbah nikah dan muidhah perkawinan di Masjid Al-Huda Riyasan. Saya melihat ini ada orang sepuh ini, siapa ya? Wajahnya bersinar banget ini. Saya nggak kenal. Saya tanya yang ngantar, itu yang duduk di kursi sini sepuh. Oh ini Buya Abdul Razak Sofawi. Oh ya Abdul Razak Sofawi. Dari Solo nih dari Solo. Saya langsung browsing di Google. Kiai Haji Abdul Razak Sofawi. Ketemu profilnya, Imam besar Masjid Syekh Zayed Solo. Oh ini imam besar. Dan pengasuh pondok pesantren Al Muayyad Mangkuyudan. Ketemu di pesantrennya saya udah kenal. Tapi pengasuhnya ya saya baru tahu ini kan pesantren tua 1930, itu udah hampir 1 abad itu pesantren. Saya salaman dan Yai, saya Ahmad Izzuddin, saya nungguin malam mohon doanya. Ya, satu sisi untuk menghilangkan nervous saya ceramah di depan kiai besar. Beliau nyampaikan alhamdulillah, kan kalau ke Solo mampir ya ke pondok, bawa rombongan nggak apa-apa, menarik. Beliau itu kiai sepuh yang masih tersisa
dan luar biasa dakwahnya di masyarakat. Di masyarakat Solo itu, orang Solo itu hampir seperti Malang, tapi lebih parah Solo. Di Solo tuh apa yang nggak ada? Daging anjing banyak ya. Ada yang pernah makan? Diapain anjing di Solo? Sate. Di sate. Di rica-rica anjing. Kalau rica-rica anjing ya beliau itu di luar dari. Tapi yang beliau resahkan itu cara nyembelih ayam orang-orang Solo itu rata-rata nggak sesuai syariat. Kayaknya sama dengan di Malang. Ayam itu cuma ditusuk doang, atau coba jangan lihat, cuma diseret di sini, dilukain aja di leher dikit, nggak sampai putus. Kenapa? Ya kelakuannya pedagang ayam, satu, tidak mengeluarkan darah terlalu banyak. Kalau darahnya keluar terlalu banyak, bobot ayamnya berkurang. Cuma diseret gitu. Saya sering tuh lihat, oh begini potongnya. Tapi Abdul Razak Sofawi itu karena melihat banyak daging ayam yang potongnya nggak benar, beliau itu melamar untuk jadi tukang potong ayam. Padahal keluarganya Abdul Razak Sofawi, Yai Sofawi itu juragan batik, saudagar batik termasuk yang paling kaya di Solo. Jadi kaya beliau. Beliau melamar di rumah potong ayam. Beliau, gaji saya gratis gak apa-apa. Saya belajar 2 minggu beliau itu malam-malam jam 12 ke atas sampai menjelang subuh itu dia potong ayam itu sambil ngajarin orang-orang yang lain. Potong ayam yang bagus tuh ini, nanti ayamnya kualitasnya bagus, dagingnya enak. Kalau dikit loh masih banyak darah yang tersimpan, itu jadi penyakit. 2 minggu beliau kerja gitu. Ini luar biasa. Iya berulang Sofawi. Nah kita kan kadang-kadang dakwahnya sangat konvensional. Yang sering ucapkan begini nih, setahu saya di Malang itu 2, Yai Marzuki Mustafa sama Yai Srokin aja, ketua PJ sama ibu. Udah gitu kok. Yang lainnya bicara yang lain. Semoga ini kita jadi biro-biro dakwah agama kita. Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala haddatsani abi anna Abu Bakrah ini seorang sahabat, asalnya budak. Dia itu keluar dari perbudakan ketika pengepungan di Taif. Beliau bisa keluar dari benteng pakai tali sumur, makanya disebut Abu Bakrah, bapaknya tali sumur, dan dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tuannya nggak sepakat, kata Rasulullah, dia sudah dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya. Terus mau ngapain lagi? Jadi budak pernah diangkat pada zamannya Umar bin Khattab menjadi gubernur di Mekah, atau menjadi gubernur di Basrah juga. Muridnya beliau itu jadi ulama besar, namanya Hasan Basri. Lama sakulah, ketika beliau itu sudah merasa berat untuk hidup, nafas saja susah, bakat ibnatuhu, anak perempuannya menangis. Faqala, maka Abu Bakar itu berkata, la tabki, jangan nangis. Apa yang dikatakan putrinya? Ya abata, wahai ayah tercinta, ilam abki alaika fa'alaman abki. Kalau saya nggak bisa nangisin kamu, terus saya nangisin siapa? Oh bapak saya cuma satu. Fawalladhi nafsi biyadihi ma fil ardi nafsun ahabbu ilayya an takuna kharajat min nafsi hadihi wala nafsi hadal bab. Ya ayah tercinta, di dunia ini demi Allah tidak ada satupun jiwa yang lebih saya cintai, yang melebihi engkau. Dan saya takut ya engkau itu akan keluar, nyawamu itu akan keluar dari diriku. Hadihi wala nafsi hadal bab.
Ketika ayahnya ngomong seperti itu, tuma aqbala ala jamaratin. Abu Bakar itu ngadep ke bara-bara api. Mungkin di dalam rumahnya ada bara yang dinyalakan untuk menghangatkan ruangan. Faqala ala ukhbiruki bimada khasyituhu. Wahai anakku, kamu tahu nggak apa yang saya takutkan sekarang ini? Nopo ya? Wallahi ayyaji'a amrun yahulu baini wa bainal Islam. Di detik-detik akhir hidup saya ini, yang paling saya khawatirkan ada satu perkara yang datang yang menghalangi antara diriku dan keislamanku. Itu saya takut di detik akhir ini ada sesuatu yang jadi penghalang antara diriku dan keislaman. Maka kita ini kalau nanti meninggal, mudah urusan dunia kita udah selesai semua. Udah selesai, udah habis. Urusan dengan anak dan keluarga kita, urusan kita dengan orang lain, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nggak ada. Saya kemarin didatangi dosen UM, sudah sepuh, perempuan, datang, tahu nomor saya ada di KUA, ingin konsultasi. Beliau itu suaminya sudah meninggal 5 tahun lalu. Sudah meninggal 5 tahun lalu. Sudah pensiun. 5 tahun yang lalu itu meninggal. Yang beliau gelisahkan ini, Ustaz, kami berdua ini gak punya anak. Harta banyak, kos-kosan, kontrakan, sawah, kebun, pegalan, ada di banyak hotel. Saudara-saudara suami saya, saudara kandungnya perempuan 3, saudara saya ada 4, 1 laki-laki 3 perempuan, dari 2 istri yang berbeda. Itu nuntut warisan. Pertanyaannya, mereka berhak nggak? Ini berhak, kan nggak punya anak. Jadi dengan itu punya harta begini, bagiannya itu ada. Setelah itu jenengan dapat 1/4 karena nggak punya anak. Setelah itu saudara kandung dapat 2/3, saudara tiri itu dapat sisanya. Tapi saya disumpah, Ustaz, gimana cara baginya? Ya dibagi dong, baginya itu harus dibagi. Kalau nggak dibagi ya bingung. Tapi saudaranya, saudara kandung suami saya itu tidak ingin saudara tirinya dapat. Itu gimana, saya pusing, sudah sepuh seperti ini, sendirian ngadepin saudara-saudara suami saya, pusing saya Ustaz. Ya ini, ya repotnya di situ tuh, mumpung masih hidup Bu, bagi itu kewajiban jenengan, karena harta itu yang ada haknya saudara-saudaranya suaminya. Contoh awam ini, betapa kadang-kadang kita meninggal masih ada buntutnya yang belum selesai. Nah ini yang ditakutkan Abu Bakar. Saya khawatir ayyaji'a amrun yahulu baini wa bainal Islam. Maka monggo kita ini selesaikan hidup kita ini, urusan-urusan dunia kita selesaikan, yang nanti pasti kita akan tinggalkan dunia. Jangan sampai kita udah di dalam tanah, urusan di atas tanah belum selesai. Alhamdulillah ya. Ada pertanyaan? Pada pikir urusan dunia ini, hari belum selesai. Insyaallah udah selesai semuanya ya. Yang belum selesai diselesaikan segera. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.